Nabi Muhammad. Nah, tatkala itu para kaum Quraisy itu sudah berada di dua sur tersebut, ya. Maka di dalam itu Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seandainya orang Quraisy ini melihat ke kakinya ke bawah, maka habislah kita. Kita akan ketahuan oleh mereka. Apa kata beliau? Ya Abu Bakar, sesungguhnya apa pendapatmu? Di dalam dua ini terdapat dua orang dan ketiganya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan laba-laba, ya. Tahu sejarahnya laba-laba yang menutupi gua? Nah, itu di Jabal Tur. Nah, Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang dan memerintahkan merpati untuk bertelur di sana. Maka persangkaan kaum Quraisy itu, tidak akan mungkin orang masuk ke dalam gua ini sedangkan ada sarang laba-laba. Masya Allah. Begitu Allah menjaga nabinya dari kejaran Quraisy. Nah, itulah Bapak Ibu sejarah Jabal Sur. Ya, kita akan mengenal apa itu Jabal Sur. Jalan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan di Jabal Sur lah beliau apa? Beliau menuju di sana. Jadi Jabal Sur itu tempat kaburnya Rasulullah ketika dikejar kaum Quraisy. Nah, insyaallah Bapak Ibu, kita sudah dapat di Jabal Sur, dan sekarang insyaallah kita akan ke Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya rahmat, ya. Tahu Jabal Rahmah? Nah, tempatnya itu di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu terdapat Jabal Rahmah, yang dimana tempat itu ada yang mengatakan tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, Siti Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah, di Arab Saudi, ya. Nah, dan Nabi Adam diturunkan di India. Nah, tempat bertemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu di Jabal Rahmah. Nah, ada satu riwayat yang mengatakan juga bahwa Jabal Rahmah itu pertemuan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji. Nah, di sanalah Allah mengutus malaikat untuk memberitahu bahwa ini haji. Jadi pertama kali dahulu bukan Nabi Muhammad, melainkan Nabi Ibrahim sudah melakukan haji. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari Jabal Sur pindah ke Jabal Rahmah atau Padang Arafah di Snack. nah, dan juga dikatakan Jabal Rahmah itu Bapak Ibu tempat kasih sayang. Banyak dari jamaah itu ini tidak bisa diprediksi, ya. Karena banyak sedangkan yang di sini keluar dari syariat di sana. Banyak orang jamaah itu ini menulis nama Nita Love Rahmah semuanya. Nah, itu tidak dibolehkan. Tapi banyak jemaah itu beranggapan bahwa jika menulis di sana itu disahkan, ya. Kita cukup berdoa saja di Jabal Rahmah, karena di Padang Arafah itu pusat haji, karena Allah berfirman, al-hajju
kayak mana kalau kita dulu Ya, kalau sama haji pacarnya itu tuh Arafah. lagi mandang Ujung pacarnya tombak dari ibadah haji itu wukuf di Arafah. Apabila jemaah haji ya tidak mengikuti wukuf di Arafah, itu tidak sah hajinya. Ini Maka kayak Allah berfirman ala ini haji loh, kayak Arafah, jenis haji tanaman di itu Indonesia Arafah. loh, tapi aku Karena nggak tahu Arafah itu namanya. Bapak Ibu pandangan daripada cerminan alam mahsyar. Semua manusia berada di sana, entah itu presiden, entah itu gubernur, pasti dengan pakaian yang sama berkumpul di sana. Tanamannya tuh kayak kalau di Dan Indonesia Arafah juga tanaman yang habis sekarang disemprot warnanya fasilitasnya sudah enak di sana Bapak Ibu. Sekarang udah ada air mancur itu biar nggak panas. ada truk Nah, bawa sekarang batu-batu. itu ada di sana. Bapak Ibu nanti bisa ke atas kalau nggak takut capek. Ya ke atas saja. Foto aja ya bisa. Buat kenang-kenangan nih. Pokoknya kalian stay aja di live aku ya. Nah, sambil masak, sambil ngepel, sambil baring-baring tidur, gak apa-apa. Nah, jarang-jarang lo ada kesempatan bisa nonton langsung dari Mekah. Ini Solihah yang siaran langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Iya, jadi kalian tinggal dari Indonesia menikmati, dan Solihah doakan dari sini sesegera mungkin suatu saat nanti kalian pasti sampai di sini, karena sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah itu nilainya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat, bener gak sih ngomongnya? Kali lipat. 100.000 kali lipat dibanding sholat berada di masjid yang lain, masjid di rumah. Jadi sholat pahalanya 100.000 kali lipat. Salah nggak sih? Koreksi dong. 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Bener nggak ngomongnya? Kali lipat. Pokoknya tuh dilipat gandakan menjadi 100.000 gitu loh. Kalau di masjid biasa satu. Bisa baca kitab kuning dan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kira-kira ada yang hafal Al-Quran di sini enggak? Itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Daftar universitas di Kota Mekah. Oh, itu tadi universitas. Bapak Ibu, Allah dan Rasulullah yang Ummal Qura. Jadi Universitas Ummal Qura di situ bisa kuliah gratis, syaratnya hafal Al-Quran 30 juz. Dan jadi apabila apa tadi? Menurut Bapak Ibu sejarahnya kurang Oh, bisa membaca kitab kuning. jelas, Nah, atau jadi lain yang sebagainya, punya saya anak tidak. ingin Ya, menguliahkan anaknya itu di adik Mekah saya. Al-Mukarramah, Adik sulung saya. selain penuh barokah, Insyaallah, mau masukkan ke jadi universitas yang ada di Bapak Ibu juga Mekah, sudah mungkin di sini berarti kita harus dipegang, mondokin anak kita ke Gerbang pondok sejarah Hafiz Quran supaya hafal 30 juz, lalu bisa membaca kitab kuning dan bisa kuliah di sini gratis. Tuh gerbangnya Universitas Ummal Qura University. Intinya Rasulullah di Jabal Sur ini atau di Gua Sur selama 3 hari 3 malam bersama Di sini siapa? tuh mobil tuh tertib loh, Bersama sahabat. siapa? Kan tadi sudah dijelaskan. Bersama siapa? Rasulullah, Sama sahabatnya. sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Mobil tuh termasuk tertib ketuanya dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi semuanya pada ngebut. Cuman nggak kayak di Jambi, Jadi Rasulullah guys. ingin hijrah dari kota Nah, di Makkah Jambi menuju semuanya kota Madinah, hebat. diutus oleh Allah Sopirnya di untuk sini juga menyebarkan hebat. agama Islam di kota Madinah. Maka setidakpun
kita sebagai umatnya baginda Rasulullah harus tahu sedikit Sini untuk mungkin ada mengenal yang bagaimana kadang-kadang. perjuangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sebelah kanan ada plat berwarna kuning yang ada tulisan Bidayah Arafah. Nah jadi ini perbatasan antara kota Mekah dengan Padang Arafah. Oh, ini Jadi di perbatasan sini antara sudah masuk kota Mekah dan Padang Padang Arafah. Jadi bagi jemaah haji, waktunya mulai terbitnya matahari, tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu orang yang melaksanakan haji. Akan tetapi Bapak Ibu, sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur, di jam 9, di jam 10 bagi jemaah haji sudah memasuki kawasan Padang Arafah. Karena kalau setelah zuhur, setelah tergelincir, yaitu masuk ke Dan Padang salah satu Arafah, motivasi maka untuk hajinya kita kurang. yang Kenapa? ingin waktunya menyekolahkan mulai anak tergelincirnya matahari sampai ataupun terbenamnya ibu-ibu, matahari. ibu Jadi kalau yang sudah lebih menjatuhkan niat, lebih sudah sepuh, masuk ke Padang punya Arafah, anak yang waktunya maka masuk tidak ke boleh, pondok, tidak silakan, harus menyelesaikan masukkan rangkaian pondok ibadah ke haji. Karena sudah yang di dijelaskan oleh pondoknya adik itu saya, karena di Padang Arafah kesehariannya ini menggunakan puncaknya bahasa haji Arab dan bahasa Al-Hajj Inggris. Arafah. Karena Solihah merasakan Jadi sendiri haji, manfaatnya puncak walaupun haji itu dulu mungkin di adalah sekolah Arafah. Jadi semuanya Bapak Ibu ya, nggak yang sebegitu bapak-bapak pintar memakai mungkin ya, pakaian tapi ihram alhamdulillah dua bermanfaat lembar. guys di Berwudu di sini. Ya, Ketika kita berada di negara orang kayak gini di Mekah ataupun di Madinah nanti ataupun suatu saat ada tur sendiri ke luar negeri itu sangat bermanfaat. namanya tarawih, harus mabit di Mina dulu, Sangat bermanfaat karena kan kita setelah subuh ya maunya baru kita jemaah haji, nggak hanya di yaitu Indonesia ya kan, langsung suatu saat menuju kapan ke kita akan Padang pergi ke luar Arafah. negeri, Pokoknya tanggal entah itu 9 ibadah harus ke ada tanah di sini suci ataupun ke negara lain melaksanakan wukuf, untuk berdiam traveling di atau sini untuk semua. study tour misalnya. Ya, Nah, itu kalau jadi semuanya kita bisa negara, pokoknya menggunakan selama calon bahasa haji itu atau paling berwukuf utama di bahasa sini Inggris semua. lah karena kan Ya, internasional bapak-bapak kan cuma bahasa Inggris. berbagian 2 lembar Insya Allah kain semua orang ihram. yang ada di Yang negara asing ibu-ibu, itu paham ya bahasa seperti Inggris. biasa, yang penting Itu menutup sangat aurat. memudahkan kita di Cuman negara bapak-bapaknya. asing. Jadi di sini berkumpul Nah, jadi semua, berkumpul semua kita itu untuk melaksanakan. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi sebelum Nah, dulu dulu Solihah jemaah sekolah haji di yaitu itu pesantren An-Nur Tangkib Moro Jambi. Nah, di situ memang kesehariannya seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris dan mungkin dulu sekolahnya ya nggak terlalu pinter, cuman ya alhamdulillah karena udah pernah belajar. dengan asar. Jadi Ternyata setelah beberapa tahun kemudian para Solihah dapat panggilan dari Allah untuk ibadah ke tanah suci sekarang ini, ya kan? Ternyata manfaatnya luar biasa. Ya Allah nggak pernah menyesal sekolah di sana. Solihah sangat berterima kasih kepada Ibu Solihah, Ibu Siti Daimah, atau orang mengenalnya dengan Bunda Mubi. Beliau menyekolahkan Solihah di sana. Jadi sholat maghrib 3 rakaat apa bisa saja Pak? Bisa, di bawah asalkan pimpinan tidak boleh Bapak Kiai Haji Marwazi. digosor. Kalau sholat maghrib digosor, syaratnya gosor itu harus 2. Sedangkan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, kalau sholat maghrib bisa digosor, bisa dipotong, masa ada orang yang melaksanakan sholat 1 rakaat. Ini nggak pamer ya, ini bukan pamer tapi ini motivasi, penyemangat Islam bagi kita itu semua tidak next memperbolehkan ke depannya kalau mau sholat menyekolahkan anak gosor ya atau kita maghrib digosor. Kalau di jemaah bisa. pilih, Jadi tetap kita ya, sholat pilih maghrib fasilitas tetap terbaik untuk anak Jadi kita, jemaah gini, Bapak Ibu, cari pendidikan itu terbaik melaksanakan supaya sholat ke depannya kita nggak tahu nasib anak kita itu akan gimana kalau nanti nasibnya baik dan saat dia pergi ke luar negeri atau berada di negara asing ya nggak bingung
semuanya bagi Iya, semuanya terima. bisa gitu. Ya, Kalau misalnya masing-masing mungkin membawa sulit ngomong, tapi sebenarnya dia sosok memahami tua. kalau ada orang ngomong gitu kan. Ini termasuk kawasan Ini Eropa. Kalau motivasi, sekarang sudah ini dibuka. motivasi, Nah, bukan tendanya sudah pamer, dibuka. motivasi ya. Jadi sebelum, Penyemangat untuk kita. Melaksanakan haji ini di apa itu dikerja di renovasi sekarang alhamdulillah sudah puas, hammamnya agak mewah sedikit daripada waktu saya baru di sini tahun 2016. Ini semuanya dua bahasa kayak Nah, ini sisa-sisanya belum diambil. nama-nama yang ada di jalan Ini gitu kan. renovasi lagi nih. Kayak kalau kita Tambah pergi ke tahun, Jambi kan di pinggir-pinggir itu ada tambah tulisan bagus. nama-nama. Nah, misalnya ini kalau ke kiri itu Ini Bapak Ibu bandara, masuk kalau ke kanan kawasan apa gitu kan. Eropa. Nah, di sini dua Jadi Bapak bahasa Ibu itu. nanti Satunya bahasa Inggris, satunya ketika bahasa Arab, sampai satunya yaitu street, ya, satunya syariah. seperti biasa ya, di Jebel Rahmah, di bironya di Jebel Rahmah. Jadi saya tanya, kira-kira ada yang mau naik Nih, nggak? rumah sakit juga tulisannya. Di Jebel Rahmah ada yang mau bahasa naik Arab, nggak? satunya bahasa Inggris. Mustasfa. Kalau nggak mampu jangan naik karena Bapak Ibu sekarang mau melaksanakan umroh. Semangat, Kira-kira mau umroh semua nggak? Bapak. Mau. Nah, jadi kalau mau Yang udah umroh sepuh, ya sambil soleh doakan jaga kesehatan ya. Semoga Bapak Ibu sebelum tetap kita diberi sakit, kesehatan oleh Allah sebelum Subhanahu kita wa Ta'ala. Kalau dipanggil mau Allah, naik silahkan semoga naik asalkan ditakdirkan jangan untuk lama-lama. kita Jadi beribadah sudah ke tanah dijelaskan oleh suci. adik saya Kita kalau kayaknya di udah Jebel Rahmah itu sampai kalau di orang luar Jebel Indonesia Rahmah. banyak yang nulis-nulis di batu itu Pak. Tempat bertemunya Nabi Itu Adam jangan, dan ya. Siti Hawa. Jangan. Karena Itu dari surga dikatakan itu sini Nabi Adam sebagai dulu ulama itu diturunkan mengatakan di itu India doa aja. dan Nabi Siti Adam Hawa diturunkan di ya yang diturunkan dari surganya yang terpisah oleh Ibu Siti Hawa sudah ratusan tahun nggak nulis di batu ya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Apa doanya Nabi Adam? Robbana dolamna ampusana wa illam taufir Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah sampai ke sini tuh lumayan jauh loh guys, pakai karena bus ada itu sebagian 2 jam. orang kita Jeddah ke sebagian Mekah. orang kita Jeddah itu kan ketika sampai di bandaranya Jebel ada di Rahmah Jeddah ada ya. yang meletakkan buku. Nah, Siti Dia Hawa naik diturunkan di haji, Jeddah katanya, dan "Bawa Nabi Nabi SAW." Adam itu diturunkan Ya, di itu doa aja insya Allah kalau Allah India. menakdirkan Nah, kita, dipertemukanlah oleh yaitu Allah di melaksanakan haji, Jabal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Rahmah wa yang Ta'ala, sebentar pasti lagi bisa. Soleh akan turun ke sana. Intinya berbanyak berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat walafiat. Jadi sekarang Prihatin ya Allah, sudah jam mudah-mudahan bukan cuma 9 lihat lewat FB jam tapi bisa langsung ke sana. 12:09 Amin, lewat 12 Ibu. menit. Soleh Jadi doakan. apabila ada yang mau naik, Bunda ada yang Tiffany tidak Serianto, naik, semoga sabar semua dulu. sahabat Tapi online yang tanpa naik terkecuali dulu, ditakdirkan bisa jangan berangkat ke tanah lama-lama. suci. Amin Ya, ya kasihan Allah. orang jemaah yang dulu. Yang tua-tua kalau mau naik silakan, masa yang tua-tua mau naik. Ya, tapi jangan ya, yang tua-tua. Apa tadi pertanyaanmu, Dek? Dan kemudian Bapak Ibu Siti perlu Hawa ini penting, turunnya di mana? ya. Di Jeddah, di mana? Kalau ada di Jebel Rahmah, ada di gunung, yaitu nanti banyak yang menawar foto. Menawar apa? Foto. Orang luar, bukan orang kita yang fotoin kita. Itu maksa. Pokoknya jangan mau. Kalau sudah difoto, tidak bisa harus Bisnya gede-gede, Ketika tinggi-tinggi. dia foto harus bayar. Bagaimanapun caranya harus kasih uang. Nah, makanya harus hati-hati kalau ada di Jebel Rahmah. Kemudian ketika ada di kawasan Jebel Rahmah, hati-hati. Yang barang yang berharga itu harus hati-hati. Banyak copet, banyak kehilangan. Tetapi bukan orang asli Arab. Kalau sama orang itu nggak mungkin jadi copet lah, itu orang luar. Ya, itu orang luar. Makanya tas harus taruh di belakang kalau ada barang-barang yang berharga. Harus taruh di depan begini, jangan taruh di belakang. Jadi intinya 2 poin. Apa? Yang pertama jangan mau kalau ada orang yang maksa mau butuh. Kalau Apa? orang kita yang nggak apa-apa. Apa Itu Mbak? namanya membantu Bertemunya untuk Nabi berkumpul. Adam dengan Kalau bukan orang kita
jangan. Di Jabal Itu nanti maksa nanti minta uang. Ya, Apa? minta uang. bertemu di Jabal Rahman tadi itu Rahmah. Rahmah Jabal Dia sama Rahmah. melihat kondisinya Itu dulu nanti. pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Iya. Siti Hawa, Bu. Iya, kan dulu manusia cuma 2 itu. Nah itulah makanya di situ katanya Cari berdoa jodoh. cari jodoh, tapi tidak boleh foto-foto itu. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu, yang dekat ke Jabal Rahmah tempat parkir sekarang ditutup. Jadi lumayan lah. Paling dari sini ada 2 kiloan. 2 kilo. Jadi kalau jalan Hah. ya, ke Jabal Rahmah. 2 kilo. Kalau turun dari sini, maka kalau ini bisnya mau ke depan masih macet. Jadi alhamdulillah pada saat umroh itu kita di Ya, jadi Bapak Ibu karena di sini fasilitasi tempat untuk soalnya jauh dari tempat parkiran. berkunjung ke tempat-tempat Kami bersejarah mohon pada Bapak Ibu pada zaman yaitu kenabian jangan jauh-jauh dulu. dari rombongan. Nah, terutama kita kan mohon hidupnya dijaga di yang zaman tua-tua sekarang ya, mohon nggak dijaga. hidup di zaman Intinya sahabat. ID card Jadi kita harus bisa ada. tahu, Ya, oh ini harus tempat-tempat zaman dahulu tuh kayak gini Pokoknya ternyata. kalau melihat Gunung-gunung, rombongan, bukit-bukit, jalan dan dulu sendirian, Nabi kalau perang-perang ternyata, masya Allah. Takutnya nggak tahu itu naik kampus. Soalnya soalnya kalau kurang satu ditungguin juga. Ya harus. Kalian nampak nggak kalau itu berangkatnya sopirnya ada di kiri? 40, ya pulangnya harus 40. Dia sedang Kalau menunggu hilang ya kalau terlalu lama penumpangnya untuk ya turun. terpaksa ditinggal. Coba nanti kalau pakai ID card ada yang telepon saya. Mudah-mudahan nggak ada yang hilang di sini. Nggak tahu dari negara mana ini mereka. Bapak Ibu harus dengan antisipasi, harus hati-hati di sini, terutama copet. Nah, jadi orang Indonesia yang paling banyak untuk kehilangan, yang hilang itu paling banyak orang kita, karena orang kita ini caranya salah, naruh tas yang berharga tapi taruh di belakang, harus taruh di depan. Dan untuk di Padang Arafah ini, Jabal Rahmah ini, menurut keterangan Dia mau turun mutawif siap-siap. kita itu rawan copet, sahabat. Jadi harus safety-nya benar-benar ya nanti, soalnya kalau turun ke Jabal Rahmah, turun dari bus nanti soalnya matikan dulu live-nya, karena soalnya juga harus menjaga keamanan. HP-nya masuk dalam tas. Nanti next kalau kita pindah lagi ke Jabal yang selanjutnya, ke bukit selanjutnya, soalnya live lagi. Oke. Ini masih antri mau parkir di Jabal Rahmah. Itu parkirnya masih ditutup katanya. Kalau mau berjalan mulai dari sini jaraknya sekitar 2 kilo. Jadi pokoknya kalau kurang sehat ya jangan maksa naik ya kalau mau umroh. Yang kemudian maupun dari sekarang Bapak Ibu maupun belum turun dari bis, ini sangat penting Pak. Bisnya dingin Sama ini, banget ya. guys. Kalau mau Padahal umroh cuaca di luar terik itu harus betul-betul matahari. sehat. Nah, di Kalau sini, tidak di dalam sanggup, bis jangan nanti menjatuhkan niat dingin untuk banget. umroh. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena kalau sudah niat, tidak boleh tidak, harus dituntaskan, harus dilaksanakan. Kalau sampai tidak dilaksanakan, apalagi melanggar larangan-larangan berihram, itu kena 2 kali. Dikena adab dan juga harus diselesaikan umrohnya. Nah, makanya kalau dari sekarang pikir-pikir dulu, kalau kurang fit, kalau kurang sehat, jangan paksa umroh. Karena sekali menjatuhkan niat harus diselesaikan. Saya mengatakan seperti ini Bapak Ibu bukan nakut-nakutin, kasihan. Ya, tentunya kena adab terus diselesaikan. Nah, mudah-mudahan
sehat semuanya. Ya, amin. Amin. Insya Allah tempat parkirnya di sini. Jadi harus ingat, ya, bisnya sudah di share di grup. Sudah lihat di grup bisnya, nomornya 171. Jangan salah masuk karena bis itu warnanya sama, cuma nomornya yang nggak sama. Warnanya sama, namanya sama, ya, cuma nomornya yang tidak sama. Nah, jadi harus betul-betul fokus ke nomornya saja, 171, dan namanya apa, nama bisnya sudah dimasukin ke grup. Nah, baik Bapak Ibu, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah yang kami hormati. Jadi yang kurang sehat, walaupun standby di bis di sini saja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, biasanya kalau yang baru-baru yang dulu, kalau sudah umroh haji biasanya enggak dulu. Nah, ini di sebelah kanan Bapak Ibu sudah kelihatan, ya. Oh, ini Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukit kasih sayang. Artinya Jabal bukit rahmah kasih sayang. Kasih sayangnya siapa? Nenek moyang kita, Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa. Nah, ini Jabal Rahmah. Itu ada tubuh. Nah, jadi ketika musim haji kemarin itu banyak yang naik ke atas. Nah, ini sudah kelihatan. Mbak adiknya di Nah, Bapak Ibu, bis kita yang berhenti di sini, Sini kelihatan nggak sih? yang mau turun, Maksudnya dari sini aja silakan. gitu. Ikuti saya dan Ustadz Hadi. Jangan sampai mencar, takutnya salah naik bis. Kita berfoto di sini aja deh. Lama. Yang penting backgroundnya nampak dikit. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rak, nanti kita naik ke bus. itu masjid ya Mbak? Turun dulu di bawah ya Bapak Ibu. Turun tunggu dulu.